Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang logaritma dan sifat-sifat yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan logaritma. Baik, yang pertama, sebelum kita lihat apa itu sifat-sifatnya, kita lihat dulu logaritma itu apa sih sebenarnya. Jadi logaritma itu sebenarnya adalah kebalikan dari pangkat. Kita bisa bilang kebalikan dari pangkat, ya. Jadi kalau kita punya A pangkat N sama dengan B, kalau kita nyatakan dalam bentuk logaritma, maka ini menjadi A logaritma B adalah N. Gitu ya. Jadi di dalam pangkat dan logaritma kita punya istilahnya basis atau bilangan pokok, ya, yang mana basis itu adalah ini, bilangan pokok. Basis itu adalah bilangan yang kita pangkatkan, ya. Bilangan yang kita pangkatkan itu yang kita sebut dengan basisnya. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, jadi karena pangkat-pangkat ada sifat-sifat, maka beberapa sifat juga berlaku untuk logaritma. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, ya, kalau ada logaritma C sama dengan D, ini artinya adalah 10 pangkat D adalah C. Nah, kalau di sini tidak dituliskan berapa basisnya, maka artinya secara otomatis dia basis 10. Kemudian ada juga ln, ya, yang kita baca dengan logaritma natural, ya. Ln, ya, logaritma natural atau dibaca ln, ya, dibaca dengan ln. Oke, ln, ya, dibaca ln. Nah, logaritma natural basisnya adalah e, ya, bilangan irasional e. Jadi kalau kita punya e pangkat x sama dengan y, kalau kita tuliskan dalam bentuk logaritma natural, jadi ln y sama dengan x. Ya, jadi ln itu bisa dibaca juga, kita bisa baca a pangkat berapa, ya, yang hasilnya sama dengan b. Ya, jadi ini jawaban kita di sini adalah n. Baik, pertama kita lihat dulu sifat-sifat dari logaritma. Pertama, logaritma a x dikali y itu sama dengan logaritma a x ditambah logaritma y. Ya. Jadi penulisan logaritma juga boleh basisnya ditaruh di atas seperti ini atau di bawah seperti ini, ya. Oke. Berikutnya sifat yang nomor 2, logaritma a x dibagi y sama dengan logaritma a x dikurang logaritma y. Sifat yang nomor 3, kalau ketemu bentuk x pangkat n, maka n-nya bisa menjadi pengali dengan logaritma x. Ya. Aturan nomor 4, logaritma a pangkat 1 sama dengan 0. Logaritma a 1 sama dengan 0 ini artinya adalah a pangkat 0 sama dengan 1. Aturan nomor 5, logaritma a sama dengan 1. Nah, kenapa? Ada a pangkat 1 sama dengan a. Gitu ya. Aturan nomor 6, logaritma a b, kalau kita ganti basisnya menjadi logaritma basisnya b sekarang a. Yang nomor 7, a pangkat a logaritma x sama dengan x.
Nah, ini ada beberapa aturan dasar. Sebenarnya ada beberapa aturan lagi. Jadi kita cukup pahami aturan yang 7 ini aja dulu. Contoh ya, sederhanakan persamaan berikut gitu ya. Contoh 1, 2 logaritma AX kurang 3 logaritma 2X logaritma AX kuadrat. Ya, sederhanakan. Oke, perhatikan suku pertama dan suku kedua. Ya, kita akan gunakan aturan nomor 3. Kita kembalikan dia jadi bentuk pangkat. Kurang logaritma 2X pangkat 3 tambah logaritma A X. Ya, kenapa kita kembalikan dia ke bentuk pangkat? Karena kalau sudah bentuk yang seperti ini, ya kalau bentuknya sudah seperti ini, maka nanti kita bisa gunakan aturan nomor 2, ya karena ada tanda kurang di sini. Oke, jadi akan sama dengan logaritma AX kuadrat dibagi 2 pangkat 3 8 X pangkat 3 di sini. Tambah logaritma A X kuadrat. Nah, bentuk penjumlahan, ya ini bentuk penjumlahan, kita ubah dia menjadi bentuk perkalian. Logaritma A, ya sebelum kita kalikan kita sederhanakan ini dulu, ya. Ini nanti X kuadratnya habis, ini juga habis X kuadratnya, tersisa 1/8X, nanti kita kali dengan X kuadrat, ya. Kemudian disederhanakan lagi, ya ini habis, jadi X/8. Ini bentuk sederhananya. Contoh nomor 2. Nah, cari Y dalam variabel X. Dari 2 logaritma AY kurang 3 logaritma AX kuadrat sama dengan logaritma A akar Y tambah logaritma AX. Oke. Nah, seperti biasa, tadi ini kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Ini kita ubah juga dalam bentuk pangkat. Ini juga kita ubah ke bentuk pangkat. Ya. Jadi, ini akan jadi logaritma AY kuadrat kurang logaritma AX pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan logaritma AY pangkat setengah. Akar itu sama dengan Y pangkat setengah tambah logaritma AX. Oke, kita kumpulkan yang variabel Y di sebelah kiri, ya. Kita kumpulkan yang variabel X di sebelah kanan, tambah logaritma X pangkat 6, 3 kali 2, 6, aturan pangkat. Oke, ini bentuk pengurangan, ini bentuk penjumlahan, ya. Berarti ini jadi logaritma Y kuadrat dibagi Y pangkat setengah. Ini jadi logaritma X dikali gitu. Oke. Logaritma Y pangkat setengah kita pindahkan ke atas, ya. Ini aturan pangkat. Ingat lagi aturan pangkat ini jadi Y pangkat 2 dikurang setengah, ya. Jadi Y pangkat 3/2 sama dengan logaritma aturan pangkat lagi, ingat X dikali X pangkat 6, X pangkat 7. Ya. Nah, akibat dua persamaan ini harus sama, maka nanti ini logaritmanya bisa nggak ada. Kita fokus ke dalam isi dari logaritma itu. Maka akibatnya
Y pangkat 3 itu haruslah sama dengan X pangkat 7. Nah, karena kita mau menyatakan Y dalam variabel X, maka Y pangkat 3 per 2 kita kalikan dengan 2 per 3. Oke. X pangkat 7. Karena di sebelah kiri kita kalikan 2 per 2, maka di sebelah kanan juga dikalikan. Ya. Akhirnya dengan menggunakan aturan pangkat, ini akan diperoleh Y 3 per 2 kali 2 per 3, 1 sama dengan X pangkat 14 per 3. Oke.